Dia kenapa begitu tidak tenang? Apakah sedang takut pada aku? Kamu selalu begitu tegang, tidak baik untuk anak. Tunggu, aku tidak ingin memojokkannya dengan anak. Keluarga Yin melakukan hal begitu besar hanya untuk wajah mereka sendiri dan khawatir suasana hatiku yang buruk akan mempengaruhi anak di kandunganku. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan mempengaruhi anak ini. Emosi kecil seperti ini tidak ada artinya untukku. Cucuku si Chen dan cucumu Sisi selalu saling mencintai dan Tuhan memberikan anugerah padanya sehingga memiliki generasi keempat keluarga Yin. Karena anak-anak bersedia, aku tidak masalah. Aku juga membawa daftar mahar hari ini. Uang tunai 8,88 juta, villa senilai 100 juta akan diberikan kepada Sisi saat anaknya lahir. Selain itu, ada beberapa saham perhiasan dan obligasi yang semuanya sudah terdaftar. Harap jangan anggap terlalu remeh. Keluarga Besan terlalu sungkan. Walaupun kalian tidak memberikan apapun, aku juga tidak akan menentangnya. Karena kalian tidak keberatan, maka masalah pernikahan sudah diputuskan. Di sini ada uang tunai 200. Aku berikan kepada keluarga Besan untuk dibelanjakan dulu. Jika tidak cukup, silakan beritahu. Keluarga Besan terlalu sungkan. Ibu Gu, apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Dia bisa punya pendapat apa? Di rumah ini, aku yang memiliki keputusan akhir. Si Chen, kamu pertama kali datang ke desa kan? Aku akan membawamu berkeliling. Benar, si Chen. Kamu temanilah Sisi untuk jalan-jalan. Di sini cukup ada kami. Anakku, ayo kita pergi. Memangnya hebat hanya karena punya uang? Cih. Hari ini menghancurkan pertunangan Gu Zenzhen. Mereka pasti akan menindas ibuku. Gu Sisi, kamu tunggu saja. Suatu hari aku akan merebut kembali kehilangan yang aku alami dari tanganmu. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan padaku? Bila ada yang ingin dibicarakan, bicarakan saja di sini. Kamu ikutlah denganku ke kamar. Keluarga Yin tidak perlu memberiku uang sebanyak itu. Walau diberikan padaku, 1 sen pun juga tidak akan kuterima. Uang keluarga Yin tidak akan mudah didapatkan. Hanya setelah kamu menikah dan melahirkan anak, uang ini akan sepenuhnya masuk ke dalam akunmu. Tentu saja, setelah uang masuk ke rekeningmu, kamu ingin berikan kepada siapa itu adalah urusanmu sendiri. Itu, jangan sentuh foto itu. Tidak disangka. Dia cukup cantik saat marah. Bukan, seharusnya cukup menarik. Sangat berbeda dengan Dina. Foto ini sangat berharga untukmu? Atau karena orang yang memotretnya sangat spesial? Ini adalah kenangan indah antara aku dan Zegang. Tapi semuanya sudah tidak bisa kembali lagi. Wanita, jangan lupa kalau kamu sekarang adalah milikku. Dina, selain dari senyum formulanya, harga dirinya, pemikirannya, semua hanya untuk diri sendiri. Dina, kita harus membicarakan masa depan kita. Mengenai pernikahan, sudah saatnya kita. Dia yang seperti ini. Masih belum bisa, si Chen. Mimpiku masih belum selesai. Dina, kamu mau pergi kemana? Berbeda sama sekali dengannya.
Suka dan duka, semuanya terlukiskan di wajahnya. Bahkan, Untukmu. membuatku membalikkan beberapa persepsiku tentang wanita dalam pikiranku. Pergi ke gereja untuk mempersiapkan pernikahan. CEO, bukankah matamu merah? Hanya melepas lensa kontak. Untuk apa ribut-ribut? Wah. Haha, CEO yang handal. CEO yang mendominasi. Beli yang mana yang lebih baik? Ini mau, itu juga bagus, sangat membingungkan. Keranjang belanja kenapa semuanya terbeli? CEO, kami sudah meretas akun Nyonya Muda dan membeli semuanya dengan kartumu. Bagus. Wah, begitu banyak makanan enak. Akhirnya tidak perlu makan makanan bergizi setiap hari. Wanita hamil tidak boleh makan terlalu banyak makanan siap saji. Apakah aku benar-benar ingin menikah dengannya? Apakah seluruh hidupku akan dikendalikan dengan sembarangan? Daripada merasa jalan terlalu sulit, lebih baik menyerah. Dasar iblis. Semua ini seharusnya adalah milikku. Orang asing di depanku ini, tidak, ini bukan aku yang dulu. CEO, Nona Dina tiba-tiba kembali dari luar negeri dan sekarang sedang menuju ke gereja. Sepertinya dia datang dengan persiapan. Akhirnya dia rela pulang. Nona Dina tidak menerima undangan. Apakah kita perlu menghadangnya? Tidak, biarkan dia datang. Beberapa hal sepertinya harus dibereskan. Tidak ada gunanya menunda. Kirim perintah, biarkan orang itu muncul. Anakku. Sisi, apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Yin Xinchen adalah pacarku dan kamu akan menikah dengan pacarku? Xiaoya, kamu kembali tepat waktu. Aku ingin bertanya padamu, kenapa orang di kamar 1216 Hotel Hilton bukan Zegang? Kenapa Yin Xinchen? Di mana Zegang? Bagaimana aku tahu kamu berada di kamar pacarku? Aku jelas-jelas memberimu kartu kamar 1210. Kamu ternyata secara gila mengambil kunci kamarku dengan Yin Xinchen. Bagaimana mungkin aku bisa memberimu kartu kamar pacarku? Gu Sisi, bagaimana aku memperlakukanmu beberapa tahun ini? Kamu kenapa berbuat seperti ini padaku? Bagaimana mungkin bisa begini? Astaga, apakah mungkin kita berdua minum terlalu banyak dan salah ambil? Jika kamu menikah dengan Yin Xinchen, aku harus bagaimana? Zhou Zegang harus bagaimana? Gu Sisi, bagaimana kamu bisa begitu egois? Kamu tidak peduli dengan perasaanku. Bagaimana dengan Zhou Zegang? Saat kamu masih kuliah, apakah kamu benar-benar melupakan semua yang dia lakukan untukmu? Zhou Zegang baru 2 bulan di luar negeri. Gu Sisi, hatimu sangat kejam. Aku ternyata punya teman yang begitu kejam sepertimu. Aku benar-benar buta. Zhou Zegang dan aku sangat percaya padamu, tetapi kamu seperti ini pada kami. Sisi, maaf. Seharusnya aku tidak memukulmu tadi. Aku hanya tidak bisa menerima kenyataan ini. Sisi, bisakah kamu mengembalikan Xinchen? Aku sangat mencintainya. Kembalikan dia padaku. Kamu masih ada Zhou Zegang. Lalu aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Xiaoya, aku sudah tidak suci. Aku sudah mengandung anak Xinchen. Aku juga tidak ingin menikah. Tapi jika aku tidak menikah, anak ini akan diambil. Apa yang bisa aku lakukan?
Sisi, kamu pergi cari Zhao Zegang. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Katakan padanya, kalau kamu mendapatkan kartu kamar yang salah dan tidak benar-benar mengkhianatinya, dia sangat mencintaimu. Dia pasti akan menerima anak di dalam kandunganmu. Kamu tidak menyukai Yin Xinchen, dan Yin Xinchen juga tidak menyukaimu. Walaupun kamu menikah dengannya, kamu juga tidak akan bahagia, kan? Xiaoya benar, aku hanya mencintai Zegang seorang. Aku ingin mencari Zegang. Zegang. Zegang, aku akan mencarimu sekarang. Tunggu aku.